Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pemikir digital. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ari Muhartono selaku dosen matkul Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami akan membahas tuntas mengenai Decision Support System. Tonton terus sampai akhir ya. Oke, kami dari kelompok 7 yang memiliki anggota. Yang pertama ada Arini Naimatus Salma, kemudian Safinatus Salva, ada Najwa Fitratul Zahra, ada Mutahharoh, dan yang terakhir ada Prasetyo Nugroho. Oke, yang pertama ada definisi dari Decision Support System. Decision Support System ialah suatu sistem yang berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai masalah atau persoalan yang tidak terstruktur. Sistem ini merupakan bagian sistem manajemen pengetahuan dan berperan untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan maupun organisasi. Untuk slide berikutnya ada tujuan Decision Support System. Yang pertama, pengambilan keputusan dengan membantu pihak manajer atau pihak petinggi perusahaan dalam mengambil keputusan dari berbagai masalah yang sifatnya semi terstruktur. Kemudian yang kedua ada efektif. Efektif di sini ialah agar meningkatkan efektivitas dari suatu keputusan yang diambil oleh pihak manajer. Kemudian yang terakhir ada membatasi. Mampu mengatasi seluruh batasan kognitif saat memproses ataupun menyimpan informasi. Oke, next saya akan menjelaskan tentang manfaat DSS. Di sini ada beberapa manfaat DSS. Yang pertama, DSS ini dapat memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi berbagai pemakainya. Yang kedua, DSS bisa membantu pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga, DSS dapat menghasilkan suatu solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Yang terakhir, walaupun suatu DSS mungkin saja tidak mampu memecahkan masalah, tetapi dapat menjadi stimulan bagi pengambilan keputusan dalam memahami persoalannya, karena mampu menyajikan berbagai alternatif pemecahan. Oke, next ada fungsi DSS. Di sini saya akan menyebutkan 4 fungsi DSS ya kawan-kawan. Yang pertama, menyediakan akses ke informasi yang relevan. Yang kedua, dukungan analisis data. Yang ketiga, memfasilitasi pembuatan skenario. Dan yang terakhir, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Oke, next kita akan membahas tentang komponen-komponen yang menyusun DSS. Apa aja sih komponen itu? Di sini ada 4 komponen, guys. Ada data management, communication, model management, dan knowledge management atau pengetahuan manajemen. Apa sih? Yang pertama itu data management. Apa sih data management itu? Dari komponen ini mencakup pusat data yang berisi informasi atau data relevan yang terkait sejumlah situasi dan kondisi. Komponen ini telah diatur oleh sebuah perangkat lunak atau software yang disebut dengan sistem database management. Yang kedua ada communication. Communication ini pengguna DSS dapat melakukan komunikasi serta memberikan perintah langsung terhadap sistem komputernya. Yang ketiga, di sini ada model management. Apa sih model management itu? Dari komponen model management ini membuat DSS dapat memberikan kemampuan analisis terhadap sistem maupun kebutuhan manajemen di sebuah perangkat lunak. Yang terakhir itu ada knowledge management atau pengetahuan manajemen nih. Apa sih pengetahuan manajemen itu? Pengetahuan manajemen adalah komponen dengan sifat lebih opsional. Alasannya karena fitur subsistem ini adalah mendukung komponen lain serta mempunyai tugas untuk menjadi komponen yang dapat berdiri sendiri. Oke, sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada 5 karakteristik Decision Support System. Yang pertama yaitu mampu membantu proses pengambilan keputusan serta fokus terhadap manajemen sesuai dengan persepsi dan informasi yang tersedia. Yang kedua yaitu memiliki antara muka, mesin atau manusia, di mana
penggunaan atau pihak manusia masih memegang kendali terhadap rangkaian pada proses pengambilan keputusan menggunakan DSS. Yang ketiga yaitu mendukung sejumlah proses dalam pengambilan keputusan terhadap pembahasan masalah dengan lebih terstruktur, tak terstruktur, maupun semi terstruktur. Yang keempat yaitu mempunyai sejumlah subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa serta mampu berfungsi dalam suatu kesatuan sistem secara andalan. Yang kelima yaitu memerlukan struktur tata yang lebih komprehensif serta mampu memenuhi kebutuhan informasi pada seluruh tingkat manajemen di perusahaan atau organisasi. Selanjutnya ada 4 tahapan decision support system. Yang pertama ada fase inteligensi. Pada fase pertama ini, DSS akan melaksanakan kegiatan yang fokus pada identifikasi dan suatu situasi, peluang, serta masalah yang ada. Yang kedua, fase desain. Pada tahap ini, sistem akan melaksanakan proses, penemuan, dan juga pengembangan serta tindakan analisis yang dianggap perlu untuk dilakukan. Selanjutnya ada fase pilihan. Organisasi atau perusahaan akan menghasilkan sebuah keputusan yang konkret dan memerlukan komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Selanjutnya ada fase implementasi. Fase ini dilakukan untuk menetapkan bahwa solusi yang telah dipilih dan digunakan dapat berjalan dengan sesuai harapan tanpa memerlukan implementasi dari sistem komputer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Selanjutnya ada jenis-jenis DSS. Jenis-jenis DSS sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada keputusan bersifat terstruktur. Contoh dari jenis yang pertama ini, yakni keputusan pada pemasaran barang, pengumpulan utang, pengisian stok, dan sejenisnya. Yang kedua ada keputusan bersifat semi terstruktur. Contoh dari jenis yang kedua ini yakni menyalakan kredit, mengamati stok baru, dan menjadwalkan aktivitas produksi perusahaan. Yang ketiga ada keputusan bersifat tidak terstruktur. Contoh penerapan dari keputusan tidak terstruktur yakni pengembangan sebuah teknologi baru yang masih berada pada tahap percobaan atau pengujian serta proses cakupan karyawan di tingkat eksekutif. Selanjutnya ada contoh implementasi di dunia nyata PT Telkom. PT Telkom membuat suatu aplikasi yang dapat dipergunakan untuk mempermudah PT Telkom dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, yang diambil berdasarkan data dan fakta yang berada di lapangan. Aplikasi yang menggunakan Telkom e-Service akan membantu pengambilan keputusan karena hasilnya yang bersifat matematis. Aplikasi ini akan dapat membantu evaluasi pemilihan pengembangan suatu jaringan akses yang tepat yang akan dikembangkan PT Telkom. Karena Telkom e-Service berfungsi juga agar hubungan antara PT Telkom dan customer terjalin, dengan adanya DSS, akhirnya PT Telkom dapat cepat menanggapi keluhan-keluhan pelanggan dan pengambilan perusahaan pun akan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, ada 5 kelebihan dari Decision Support System. Yang pertama, memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga, mampu memberikan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan, meskipun seandainya DSS tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambilan keputusan, namun dapat digunakan sebagai stimulasi dalam memahami persoalan. Yang keempat, memperluas keyakinan dalam pengambilan keputusan terhadap keputusan yang diambilnya. Dan yang terakhir, memberikan keuntungan kompetitif bagi organisasi secara keseluruhan dengan penghematan waktu, tenaga, dan biaya. Ada 3 kekurangan dari Decision Support System. Yang pertama, sulit dalam memodelkan sistem bisnis. Yang kedua, mungkin akan menghasilkan suatu model bisnis yang tidak dapat menangkap semua pengaruh pada entity. Dan yang terakhir, ada dibutuhkannya kemampuan matematika yang tinggi untuk mengembangkan suatu model yang lebih kompleks.